Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, masa kini kecerdasan intelektual dianggap tidak cukup agar hidup sukses dan berhasil. Orang perlu kecerdasan secara emosional dan spiritual. Yang dimaksud sebenarnya emosional dan spiritual adalah kesamaan dari hikmat itu sendiri. Namun ada hikmat surgawi, hikmat yang dari atas, dan hikmat yang dari bawah atau hikmat dunia. Jadi dikategorikan ada dua hikmat, hikmat dari atas dari Tuhan dan hikmat dari bawah dari dunia. Perbedaan hikmat surgawi dan dunia terletak pada sumber dan hasilnya. Kalau hikmat dari atas, sumbernya dari Allah. Kalau hikmat dari bawah, sumbernya itu dari manusia, dari setan-setan. Perbedaan sumber mengakibatkan perbedaan motivasi. Motivasi hikmat surgawi adalah kelemah lembutan. Motivasi hikmat dunia ialah iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan dusta melawan kebenaran. Di ayat 14, hikmat dunia berasal dari nafsu manusia dan setan-setan. Dampak dari hikmat dunia ialah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada hikmat dunia masuk di dalam diri manusia, maka terjadi kekacauan. Kita lihat di mana-mana terjadi kekacauan, itu diakibatkan karena hikmat manusia yang mengatur segala sesuatu dengan cara manusia, sehingga terjadi hal demikian. Perbuatan yaitu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ada kemungkinan angka 7 ini dipakai Yakobus untuk melambangkan sifat yang sempurna. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat adalah hati yang paham menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Uraian Amsal tentang hikmat dikatakan sebagai berikut. Pertama, hikmat selalu mengatakan kebenaran. Jadi yang namanya hikmat dari Tuhan itu selalu mengatakan kebenaran. Kemudian hikmat dari Allah itu segala perkataan mulut adalah adil. Selalu hikmat yang dari Allah itu adil, sama rata. Kalau anak dapat di dalam rumah ada 2 anak, yang namanya contoh adil, mama kasih anak yang satu 5.000, yang satu juga harus dapat 5.000, itu baru adil. Kalau yang satu dapat 1.000, satu dapat 5.000, berarti itu tidak adil. Kemudian ada nasihat dan pertimbangan. Yang keempat, hikmat selalu berjalan pada jalan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, hikmat itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan keenam, hikmat berarti berpusat pada Kristus, Kristosentris. Lalu muncul pertanyaan,
Kenapa kita perlu hikmat? Apa tujuan hikmat itu kita tahu, pelajari. Pertama, hikmat memimpin keluarga kita. Mengapa perlu hikmat untuk memimpin keluarga kita? Karena keluarga memiliki persoalan hidup yang perlu diselesaikan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan hikmat kita sendiri. Karena tadi menurut Alkitab, hikmat manusia itu bisa menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. Oleh sebab itu dalam keluarga perlu hikmat yang dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, kita berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Kedua, tujuan hikmat diberikan, ya, karena karakter keluarga itu memiliki karakter, temperamen yang berbeda-beda. Di dalam rumah, kalau istri sanguin, pasti suami kolerik atau melankolik. Kenyataan sudah menunjukkan demikian, bahwa di dalam rumah itu pasti ada temperamen-temperamen yang berbeda-beda. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang santun, ada yang agak kasar. Anak punya temperamen lain, karakter lain. Mama dengan papa punya karakter lain. Oleh sebab itu perlu disatukan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kemudian kita perlu hikmat karena keluarga itu berbeda cara berpikir, berbeda pendidikan, dan berbeda pekerjaan. Ada yang punya pekerjaan lebih tinggi, susah kita mengatur orang yang punya pekerjaan lebih tinggi, apalagi jabatannya lebih tinggi. Misalnya di dalam rumah, kalau bapak ya pendidikannya SMA, ibu pendidikannya S1. Bapak bekerja security, ibu bekerja sebagai kepala bagian di suatu perkantoran pemerintah. Itu susah untuk merendahkan diri dan susah untuk mengatur diri. Maka diperlukan hikmat. Kita perlu hikmat juga untuk memecahkan masalah hidup sehari-hari, mengambil keputusan yang benar. Banyak masalah yang terjadi di dalam hidup ini yang memerlukan kecepatan untuk kita mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil itu pasti memiliki dampak. Dampaknya baik atau buruk tergantung hikmat yang kita miliki. Apakah itu sumbernya dari Tuhan atau dari dunia. Banyak masalah-masalah di kalangan muda-mudi, anak-anak, sahabat, di kantor dan sebagainya yang memerlukan hikmat untuk kita selesaikan. Juga kita perlu hikmat untuk memenangkan orang bagi Yesus. Memenangkan jiwa bagi Yesus perlu hikmat. Lalu kita perlu hikmat untuk memimpin anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk hidup dalam kesucian dan kesempurnaan. Pengkhotbah 7 ayat 17. Jadi ada 3 hikmat. Hikmat Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Hikmat manusia atau secara alami 1 Korintus 1 ayat 21. Dan hikmat setan-setan. Kalau hikmat setan-setan itu licik, itu ciri-cirinya licik, dusta, tipu daya, mementingkan diri sendiri. Itu hikmat setan-setan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian bahwa hikmat itu penting supaya kita dapat atur hidup kita dengan baik, kita dapat memimpin dengan baik di segala bidang, dan kita hidup di dalam damai sejahtera, hidup berhasil, hidup sukses. Demikian khotbah singkat kita di siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam.